episodenya baru podcastnya anak pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Abi Center. Bersama saya Sarah Nurjana Lubis sebagai host. Pondok pesantren Abi Center yang telah berkembang pesat hingga saat ini tidak luput dari berbagai macam faktor. Salah satunya adalah para ustadz dan ustadzah yang mendedikasikan penuh dirinya di Pondok Pesantren Abi Center. Jadi untuk bincang kali ini kita akan membahas perjalanan para ustadzah dari awal mulai di Pondok Pesantren Abi Center hingga saat ini. Mungkin para ustadzah bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dari ustadzah Ade kayaknya ya duluan, yang sebagai sekretaris Pondok Pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, perkenalkan saya Rifa Ade Rahmah. Saya di sini itu sejak awal Pondok Pesantren Abi Center itu sekitar tahun 2021. Nah, saya dulunya itu sebagai tenaga administrasi di bagian SMA IT Abi Center. Sekarang itu menjadi sekretaris Pondok Pesantren Abi Center. Masya Allah. Baiklah, selanjutnya Ustadzah Halimah sebagai guru yang berdedikasi di Abi Center. Terima kasih, Mbak Sarah. Saya perkenalkan, nama saya Halimah Tusadia. Saya mengajar bahasa Indonesia, mengajar di kelas 9. Ya, sama dengan Zahade tadi, mengajar di sini tahun 2021 hingga sekarang. Baik, Kak. Selanjutnya mungkin bisa ke Wakasis kita. Ini serasa tegang kali ini podcast ini, ya Allah. Perkenalkan, nama saya Radiatur Rahmi, biasa dipanggil sama teman-teman, sama murid-murid di sini Bu Ami. Terlalu berat ya rasanya bagi saya pribadi dipanggil Ustazah. Saya mulai melibatkan diri atau bekerja di Abi Center pada tahun 2021 hingga sekarang. Dan saya mengampu mata pelajaran matematika dan mengajar sekarang di kelas 9 dan diamanahi oleh Pondok Pesantren Abi Center sebagai waka kesiswaan. Masya Allah. Oke, terakhir ini Ustazah kita yang memang dari awal Abi Center sudah di sini. Ya, baik. Izin Ustazah. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Mardiah, biasa dipanggil Ustazah Dia. Saya di sini sama dengan ustazah-ustazah lain dari tahun 2021. Di sini saya diberi amanah sebagai penanggung jawab takhusus putri gitu, dari tahun 2021 sampai sekarang. Dan alhamdulillah tahun ini saya juga mengajar di kelas 7. Masya Allah, perkenalan dari ustazah-ustazah kita semua. Mungkin untuk pertama Ana mau menanyakan seputaran perjalanan mengabdi para ustazah di sini. Mungkin ustazah-ustazah semua sebelum memutuskan di Abi Center pernah mendapatkan tawaran-tawaran yang lebih kali ya daripada di sini, tapi akhirnya memilih Abi Center sebagai tempat untuk mengabdikan diri. Kira-kira kakak mana nih yang mau jawab pertama nih? Kita mulai dari Ibu Ami kali ya. Ya, terima kasih Ustazah Sarah. Mengenai kenapa saya masuk di Abi Center, ini adalah satu cerita lucu gitu ya. Kenapa Ana masuk di Abi Center? Sebelum ini saya sudah mengajar dari semester 6 waktu kuliah S1. Jadi kalau mengajar bukan hal tabu bagi saya. Saya udah belajar mengajar dari semester 6 S1 dulu gitu. Terus tamat S1 saya lanjut S2. Sebelum S2 ada rentangnya setahun, saya ditawari mengajar di Bukit Tinggi, di salah satu SMK di Bukit Tinggi. Karena udah lulus di S2, saya memutuskan untuk berhenti, lanjut ke S2, fokus untuk S2. Tamat S2, langsung pulang, dan berencana tidak ada sama sekali untuk masuk ke pondok pesantren yang dekat-dekat dari rumah gitu. Saya tuh ingin berkembang, rasanya ingin pergi keluar pulau dari Sumatera gitu. Salah satunya yang tujuan saya itu adalah pondok yang berada di Bandung gitu. Dan saya berusaha masuk ke sana dan udah tes, wawancara, sampai sudah kontrak semuanya udah lulus gitu, tinggal ngambil tiket pesawat aja ke sana gitu. Tapi kaderullahnya ada teman yang ngajak, Kak coba dulu kita melamar, ada nih pondok baru namanya, apa namanya, saya nggak kenal sama sekali ada Abi Center dan nggak pernah mengenal ada Bu Karih ini gitu selama tinggal di sini gitu.
eh cobalah Kak masukin lamaran gitu kan. Ini emang nggak ada tujuan sama sekali ke Center ini lulus nggak apa-apa, nggak lulus juga nggak apa-apa gitu. Emang nggak ada sama sekali ini untuk masuk ke Center ini gitu. Diajak teman, ayolah Kak kita pergilah pagi ngantar lamaran, ketemulah. Pertama kali yang ditemui itu adalah misalnya Ustazah Hadi gitu ya. Pertama kali ngantar lamaran ketemu orang TU di sini gitu kan, ngantar lamaran gitu. Berapa hari kemudian nih ditelepon lagi gitu kan, Assalamualaikum Ustazah gitu kan, Ustazah bisa datang ke Center, kita akan melaksanakan seleksi gitu sampai nanti ke tahap wawancara gitu. Yang membingungkan saya tuh dulu memutuskan di Center ada 2 gitu kan. Salah satunya impian saya tuh ingin di pondok luar Sumatera gitu, dan itu udah saya dapatkan. Tetapi di sisi lain Center juga menawarkan saya untuk di sini gitu. Dan dipilih, disolatkan gitu kan, dipilih mana nih bagus nih gitu kan. Salah satunya ya penting ke Center aja deh dulu gitu, wawancara gitu kan. Setelah bergabung tes gitu kan, mulai nih terlupakan pondok yang di Jawanya gitu, di Bandungnya gitu. Lama-lama rasanya bingung gitu kan, dan orang tua juga kurang setuju gitu kalau seorang perempuan jauh sekali dari keluarganya gitu, walaupun itu dalam pondok pesantren gitu. Akhirnya diputuskanlah, akhir cerita singkatnya kita masuk ke pondok pesantren Nabi Center. Dan tidak menyangka juga ya masuk Nabi Center sampai selama ini gitu, udah mencapai 5 tahun kurang lebih lah di pondok pesantren Nabi Center ini. Rasanya kalau masuk awal dulu rasanya bagi kami yang berlatar belakang umum gitu ya, merasa asing tiba-tiba masuk ke pondok pesantren gitu, dengan latar belakang ilmu yang berbeda, dengan mungkin ya dengan ya kalau dibandingkan orang yang sudah paham dengan agama dengan orang yang belum sedikit lah pemahaman agamanya, tiba-tiba masuk pondok, banyak sekali rasanya adaptasi, mulai dari adab, bersegi dari pakaian yang paling layak pertama kali dilihat orang gitu. Banyaklah perubahan-perubahan yang terasa sejak masuk di Center ini. Mungkin pengenalan singkatnya seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada pertanyaan lagi. Tapi bahagia ya Kak? Kalau bahagianya masuk Center, alhamdulillah sangat bahagia sekali, ketemu dengan orang-orang hebat, ya, ketemu dengan orang-orang yang paham agamanya tuh yang luar biasa gitu. Sehingga sedikit banyaknya tercipratlah kepada kami yang berlatar belakang umum ini. Masya Allah. Semoga kakaknya tetap istiqomah dan tetap selalu setia lah sama Center ya. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya Ustazah Hafizatul Mardiah mungkin bisa menjelaskannya. Oke, baik. Ana masuk Center ini awalnya sebelumnya Ana dipanggil Umi di pondok sebelumnya. Jadi waktu itu Ana berdua ini sama kakak Ana, Kak Halimah namanya gitu. Kami di pondok sebelumnya juga sama-sama penanggung jawab takhusus di sana gitu. Nah, pada itu malam hari Umi datang ke kamar kami, bilanglah, ayo kita ini sama-sama kita ke Center gitu. Ya tanpa babi bula gitu, karena kami alhamdulillah sudah lama mengenal Abi dan Umi. Akhirnya kami mulai dari tahun 2021 tuh menetap pindah ke Center gitu. Ya tidak menyangka juga lah, sama dengan Bu Ami, ternyata sudah 5 tahun gitu. Jadi yang buat Ustazah dia memutuskan untuk di sini itu apa? Kenapa tidak di pondok yang lama saja gitu? Ya karena di sini ada orang tua. Ya Masya Allah. Ada Umi dan Abi di sini, makanya ya kemana Umi dan Abi, di situlah. Masya Allah sekali Ustazah dia ya. Ada lagi Ustazah dia barangkali yang mau dijelaskan? Nah itu saja. Itu saja ya. Gimana dulu nih? Ustazah. Ya. Baik, sebelumnya saya juga sama nih dengan Bu Ami juga pernah mengajar juga nih di Bukit Tinggi dulu di tahun 2018 setelah tamat kuliah di salah satu pondok swasta juga di sana sama 3 tahun. Cuman ada sesuatu hal lah yang harus diinikan. Ya, jadi ada kebetulan dari grup ada info mengenai pondok pesantren Center. Kebetulan saya juga nggak tahu nih pondok pesantren Center. Saya mungkin ya juga orang sini juga, cuma nggak tahu nih daerah ini nih
jadikan pondok. Awalnya saya mengira itu kayak kompleks gitu, kompleks Kompleks gitu kan perumahan ya, aja. kompleks perumahan karena ada pelangnya gitu, iya, ada iya, pelangnya. iya. Jadi pas itu ada, jadi ada teman entah siapa kemarin yang ya saya lupa nih, udah lama juga nih kisahnya. Jadi ditelusurilah ke dalam pondok kan, ternyata ada kayak apa namanya, pondok kecil gitu kan. Terus ada tuh dari SMS atau WA kemarin tuh yang bilang masuklah ke sini gitu. Tuh ada plat tante di rumah bilang ada pondok baru di Bukareh namanya Abicenter, guru-gurunya dari Mesir, dari ini. Terus saya bilang oh iya ya gitu kan. Terus adik saya sama ibu saya bilang cobalah di sana, kan udah nggak mengajar juga tuh di pondok yang lama gitu kan. Saya cobalah masuk lamaran, itu pun saya masih ingat dengan ayah saya tuh kemarin, tahun kemarin itu ke sini masuk mengantarkan berkas, ya ketemu juga sama Zahrifa Ade di tahun pertama. Saya antarkan lamarannya, terus saya juga ditelepon untuk tes yang tahun lalu tuh ditelepon, dites, ya awalnya tak lulus. Terus ya ini nama juga rezeki kadarullah juga, ditelepon lagi sama Zahade, katanya mau nggak lagi bergabung dengan Abicenter gitu. Terus saya ya sholat ini segala macam, dapat jawabannya ya, dapat dukungan juga dari orang tua, ya udah langsung bergabung dengan Abicenter sampai sekarang. Baik. Mungkin yang terakhir ini Ustazah Rifa Ade, yang beliau sempat dengar nih beliau kan kakak sempat nih jadi asisten dosen ya, yang tamatan dari IPB juga, ngambil teknik komputer. Mungkin prospek kerjanya di luar lebih banyak gitu. Kenapa memutuskan di sini gitu Kak? Makasih Zazara untuk pertanyaannya. Iya. Kalau misalnya saya sendiri gitu kan, ini sebenarnya Zulhami tadi kan perjalanannya panjang gitu ya. Nah kalau saya mungkin nggak sepanjang itu gitu kan, karena kemarin itu memang awal-awal tamat kuliah itu sempat memang ngasdos sebentar di kampus gitu kan. Di sana juga kebetulan saya tamat pas COVID. Nah jadi memang mahasiswa nggak ada gitu kan, jadi kami ngasdosnya dari rumah. Nah di waktu itu juga kebetulan orang tua lagi di Bogor gitu. Orang tua lagi di Bogor selama beberapa, itu kalau nggak salah ada sekitar 6 bulan kayak gitu. Nah beliau pengen pulang kampung kayak gitu. Nah kalau misalnya anak-anak beliau semuanya di sana, itu nggak mengizinkan beliau untuk pulang kayak gitu. Nah jadi di akhir-akhir itu, menjelang akhir itu beliau sakit. Nah beliau sakit, kayaknya itu sih sakit yang parah lah beliau sakitnya gitu. Jadi kebetulan juga di tahun 2020 atau 2021 awal kayak gitu kan, ada nikahan saudara di sebelah rumah kayak gitu. Jadi beliau minta untuk pulang gitu. Nah pas pulang disuruh nemenin pulang, dan beliau nggak mau lagi balik kayak gitu. Beliau nggak mau lagi balik gitu. Jadi disuruh cari-carilah kerja yang di sini kayak gitu. Padahal teman-teman juga ada tuh beberapa yang menawarkan misalnya kerja di perusahaan ini, perusahaan itu gitu kan. Iya. Tapi coba cari yang dekat-dekat sini dulu kata orang tua. Nah kebetulan ada kakak ipar. Nah kakak ipar itu beliau ada muridnya dulu di Mualimin kayak gitu, di pesantren Abi yang lama. Nah di sana itu beliau menyampaikan kalau misalnya Abi Hamdi itu mau bikin pesantren di Bukareh kayak gitu. Nah cobalah masukkan lamaran. Nah coba memasukkan lamaran kayak gitu kan. Itu sekitar bulan Maret atau bulan April kayak gitu. Nah jadi itu menunggu sekian bulan kayak gitu kan, ada dikonfirmasi, akhirnya ditelepon. Kemarin itu ada ustadz yang nelpon, disuruh untuk wawancaranya itu langsung ke sini gitu. Kirain kan kemarin itu karena ngirim lamarannya ke Pekan Senayan, jadi diwawancara ke sana, tapi disuruh langsung ke sini. Nah waktu masuk sini, karena memang sebelumnya nggak tahu ini gimana bentuknya gitu kan, nyari-nyari dari Google Maps kayak gitu kan,
sampailah dibawa Google Maps ke sini kayak gitu kan. Wah, pertama masuk itu ya gak ada orang karena kemarin itu minta temanin sama teman gitu kan. Jadi nengok-nengok di sini ya masjid belum selesai, yang baru selesai satu cuman komplek Asrama Putra, komplek 1 Asrama Putra. Nah di komplek 1 Asrama Putra itu ada ruangan, di sana nanti Ana diwawancara. Nah di wawancara itu jatuhnya juga bukan wawancara, jatuhnya lebih mengenalkan Abi kayak gitu. Jadi Abi ini tipe orangnya seperti ini, dan beliau sudah mendirikan pondok dulu di sini dan di sini kayak gitu kan. Sampai beberapa waktu sesudah wawancara, nggak ada juga panggilan dan lain-lain. Setelah itu saya dikonfirmasi di akhir April 2021 untuk bergabung di Abi Center, langsung masuk di tanggal 1 Maret gitu. 1 Mei gitu ya. 1 Mei 2021. Nah, itu kebetulan lagi Ramadan itu. Nah, di sana mungkin anak ketemu sama Zahdiah juga gitu kan. Ada sama anak-anak daurah gitu. Nah, di sana memang belum ada, ustadz-ustadznya juga belum ada. Perempuan dulu itu saya sendiri sama ada ibu dulu gitu. Ada Bu Chan dulu gitu kan. Jadi sama beliau kami ngerjakan apa yang bisa dikerjakan kayak itu. Nggak ada yang tahu apa yang bisa dikerjakan, kami kerjakan. Misalnya kamar mandi yang kotor, kami ngerjain kamar mandi kayak gitu. Nggak ada mikir yang ini kerja kita, nggak ada kayak gitu. Jadi di awal masuk itu apa yang bisa dikerjakan itu yang dikerjakan kayak gitu. Gambaran awalnya. Kakak merasa puas gak sama keputusan kakak sekarang? Alhamdulillah sejauh ini puas. Insya Allah. Tadi kan kakak bilang tuh berarti yang ada baru komplek Putra, komplek Putri masih belum dibangun kayak gitu. Di komplek Putri dulu cuman ada musola. musola. Ada musola. Ada panjang kisahnya itu, cerita nostalgia kita dulu ya. Berarti belum ada murid untuk ini ya, belajar dulu ya kak? Belum, murid masuknya nanti di bulan Juli. Oh iya. Jadi kan seperti yang kita dengar tadi ya dari kakak kan sama Ustazah Diah ya. Itu awalnya masih ada musola sama komplek Putra. Gimana menurut Ustazah semua ini perkembangan Abi Center dari awal itu sampai sekarang? Tadi udah dari Zahami, ini dari siapa lagi? Ya mungkin dari Zahdiah. Dari Zahdiah kali ya, yang pertama Yang kali pertama sebelum ya. Ustazah Diah. Silakan Zahdiah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Perkembangan Abi Center sangat pesat ya Sarah gitu. Karena pun sendiri berasa membesarkan Abi Center juga. Karena dari ya awalnya memang asrama putra, musola, terus masjid yang belum jadi, satu lagi Toserba. Toserba itu masih direnovasi ya Zahdiah waktu itu ya. Nah, ya masih itu yang putri itu masih lapangan kosong, masih tanah. Ya alhamdulillah Ana sangat terharu melihat Abi Center ternyata sudah sebesar ini ya. Gimana menurut Zahami mungkin tambahan secara ini kali ya, secara pendidikan gitu di SMP IT, SMA IT yang kita sekarang udah terakreditasi A ya kak? Iya. Masya Allah tuh. Iya sama lah kalau sikapnya dengan yang diceritakan sama Ustazah Diah tadi ya, pas awal masuk sini ya mungkin duluan Ustazah Diah sama Ustazah Ade ya, saya udah datang ke sini, komplek putranya udah ada, bangunan TU-nya walaupun belum siap tapi udah ada, masjidnya belum rampung semuanya, ada musola yang berdiri, mungkin di komplek Putri ya udah ada tuh sedikit. Ma'wa. Dia Ma'wa tuh rumah Habib. 01. Asbri 01. Jadi yang paling diingat tuh yang paling dulu tuh adalah tanah ini yang selalu karena musim hujan dulu tuh ya kebetulan semua tanah ini membuat suasana yang bikin gimana gitu ya, jalannya tuh meleleh semuanya gitu, aspalnya meleleh gitu. Kalau kecebur nih langsung jadi PNS gitu, jadi coklat semuanya gitu. Ini sepatu kami dulu nih nggak ada yang bersih gitu, dari rumah rapi gitu kan, rapi semuanya gitu kan, sampai di Abi Center mungkin ya tapak sepatu tuh nggak ada yang bersih sama sekali gitu, karena kita masih dalam suasana pembangunan gitu, mobil masuk semuanya, barang-barang bangunan masuk gitu ya. Itu sih paling lucu gitu kalau di bangunannya gitu. Terus yang kedua mengenai
muridnya ya, atau perkembangan di sekolahnya gitu. Pertama kali kan yang siap itu adalah di Komplek Putra, walaupun Komplek Sekolah Putra itu belum rampung ya, tapi udah bisa lah layak untuk dihuni gitu. Murid pertama kali 180 ya, 150 gitu kan. Itu udah semuanya gitu, SMP di sana ada, SMA dulu juga ada di sana gitu. Dulu tuh sekarang kan Abi Center sudah dibagi dua ya, nggak bertemu lagi putra sama putri, udah punya komplek masing-masing. Karena dulu dalam proses pembangunan gitu ya, mungkin di sebelahin yang pihak kanan laki-laki, yang di sebelah kirinya perempuan gitu. Masih juga lah bertemu sekali-sekali walaupun udah dijaga gitu kan, karena kita masih dalam satu komplek, adalah bertemu gitu antara putra dan putri gitu. Itu cuman nggak lama itu gitu. Setelah itu Abi Center sudah membagi kompleknya putra dan putri gitu. Terus yang lucunya dulu kan karena saya adalah guru matematika ya, mengajarnya dulu di kelas 7-nya sama kelas SMA-nya. Kalau SMP-nya kan udah lumayan banyak ya muridnya dulu tuh. Yang lucunya tuh SMA gitu kan, pas awal masuk di hari Senin itu yang datang cuma 2 orang di kelasnya. Kan lucu ya, nggak seperti ngajar privat gitu kan. Iya, benar, Kak. Terus masuk gitu kan, aneh gitu kalau kita ngajar di kelas ya udah rame muridnya gitu, tiba-tiba 2 orang itu aja yang datang gitu. Pas awal pertama tuh 2 orang, di hari-hari berikutnya sampai 5 orang gitu, hampirlah sekitar 8 orang 10 orang akhirnya SMA ini gitu kan. Gak ada yang lucu lagi gitu kan, gak masa kita ngajarnya cuma 2 orang di kelas gitu kan. Itu sih awal-awal masuknya. Sampai sekarang di tahun kedua alhamdulillah Abi Center sangat pesat ya perkembangannya gitu, muridnya langsung banyak gitu. Begitu juga dengan tahun ketiga sampai tahun sekarang gitu, alhamdulillah tidak menemukan lagi di kelasnya cuma 2 orang saja gitu yang begitu lucu gitu. Aneh gitu ya. Dengan kompleks, kalau dilihat di luar kita Abi Center ini kecil kan, pas masuk gerbang nih udah luas Iya, semua benar-benar. lapangannya gitu. Itu sih kalau yang paling lucu sih suasananya si Abi Center, yang truk sering masuk, jalannya basah semuanya, hari sering hujan, masih ada ini apa ya, parak-paraknya kalau bahasa Minang gitu ya, ada masih ada sempat jagungnya, ada ubi-ubinya gitu. Ya Allah, semuanya tuh basah. Dan cerita paling lucunya kan kita nih komplek nih ya, asrama di sini. Iya, Kalau iya. misalkan lewat motor nih, ada nih ustazah yang kecebur masuk karena ketergelincir. Itu pasti ada tuh ustazah yang tergelincir di sana. Saking lucunya gitu, saking licinnya jalan itu gitu. Di awal-awal itu sih sering dulu itu yang bikin lucu gitu. Untuk Zami pribadi pernah nggak jatuh? Oh ini pernah di kompleks sana, di komplek Putri. Kan dulu tuh masuk gerbang Putri sebelah kayak kiri kan. Masuk di sana tuh ada tuh jalan tuh selalu basah, selalu basah. Dan sudah dialas nih pakai papan kan. Ya karena sering dilewati pasti kan licin juga ya. Iya, iya. Nah, mulailah terseleo ban motor belakang ya, mau nggak mau Iya. jadi PNS deh keluarnya. Tadi kan kakak sempat bilang nih, pernah ngajar isinya hanya 2 orang. Kalau sekarang ini sejauh kakak mengajar selama 5 tahun ya kak kurang lebih. Iya, 5 tahun kurang lebih. Kelas terbanyak yang pernah kakak masukin berapa orang? 31. 31. Jauh ya kan? Iya, Berarti jauh. Masya Allah. Apalagi di tahun kedua, tahun ketiga tuh udah di Iya. atas 28 tuh, 29, ada yang 30, ada yang 31. Tapi rata-rata di kelasnya tuh 28, 29. Itu kemarin kak proses akreditasi SMP ada ini nggak hal-hal menarik atau apa gitu? Iya, ini mungkin ya bagi seluruh guru di Abi Center, mungkin ya rata-rata ini guru Abi Center ini rata-rata guru-guru yang pengalamannya masih sedikit lah, sama lah dengan kita di sini kan, banyak yang baru fresh graduate gitu. 2 tahun berjalan ya Zade, 3 tahun berjalan kita akreditasi. 3 tahun kalau Nah, nggak 3 3 tahun tahun. berjalan Abi Center gitu kan. Tiba-tiba diberitahukan oleh kepala sekolah nih kita akan akreditasi nih. Tuh panik semua guru nih, bikin panik nih karena tertekan gitu kan. Semua nggak ada pengalaman gitu. Karena rata-rata di sini mungkin sekedar 5 orang atau 5 orang lah yang pernah ngajar lama di sekolah lamanya gitu. Bikin panik semua orang nih, apa nih harus disiapkan gitu, apa nih yang harus ditampilkan nanti nih. Sedangkan kita tahu akreditasi itu lumayan banyak ya administrasi yang harus disiapkan gitu. Mungkin sehari mungkin ya banyak tuh administrasi yang harus disiapkan dari sekolah gitu kan. Itu sangat tertekan sekali awal-awal dapat beritanya gitu. Tapi selama di proses akreditasi mungkin ya kerjasama yang baik di seluruh tim, guru-guru gitu kan. Sehingga setelah berjalan itu terasa ringan gitu karena kita sama-sama menanggungnya gitu. Nggak ada rasa-rasa dikerjakan sendiri, tapi kita saling bekerja sama sehingga perjalanan akreditasi itu alhamdulillah lancar. Singkat ceritanya akreditasi Abi Center ini ujung-ujungnya alhamdulillah
SMP dapat, Ah. dan juga SMA juga dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu tidak terlepas dari usaha kita bersama gitu. Itulah cerita singkatnya dengan penuh hiruk pikuk, yang pulang pagi sampai nginap di sini menyiapkan berkas, yang masuknya pagi-pagi pulangnya malam gitu. Apalagi pas saat yang paling menekan perasaan tuh pas kita tes gitu ya, pas kita diperiksa gitu sama pengawas, itu lebih gimana tuh deg-degan semuanya gitu. Karena mungkin 90% itulah pengalaman pertama dari seluruh guru di sini. Mungkin ada beberapa yang udah pernah akreditasi gitu kan. Tapi yang paling banyak tuh ya yang belum pernah merasakan itu ya. Sampai pas pengawas masuk itu masih deg-degan gitu, menyiapkan acaranya deg-degan semuanya, apa yang ditanyain, takutnya kita nggak menyiapkan apa yang disuruh pengawas gitu. Itu sih yang bikin deg-degan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, dengan doa yang selalu didoakan gitu kan, Abicenter mendapatkan hasil yang terbaik. Berarti jauh ya Kak ini perubahan Abicenter. Iya, sangat jauh. Itu adalah cerita pendeknya. Nanti kalau cerita panjangnya sangat panjang, nggak bisa nih podcast ini 1 jam saja gitu, 30 menit lagi. Baik, makasih kami untuk penjelasannya. Mungkin selanjutnya Ustazah Ade, gimana pandangan Ustazah Ade tentang perkembangan Pondok Pesantren Abicenter ini? Kalau perkembangan udah menari-nari nih, memori masa lama gitu kan, yang masa-masa lalu yang memang dulu itu bercerita kita sedikit ya. Kalau misalnya dulu itu murid-murid kita untuk yang tahun 2021 masuk gitu kan, itu dulu awalnya dijadwalkan itu berganti-ganti jadwal itu sebenarnya. Untuk tahun anak murid pertama kita masuk itu karena bangunan kita nggak selesai kayak gitu kan, jadi nggak terkejarkan. Jadi dibuat kemarin itu akhirnya menjadi 2 gelombang. Nah 2 gelombang itu pun murid-murid kita ditinggalkan bukan langsung di asrama, ditinggalkan dulu di musola. Nah itu sama Zadiah, pengasuh asramanya dulu. Nah itu banyak banget cerita kayak gitu, banyak anak-anak yang nangis, anak yang ini, anak yang itu kayak gitu kan. Di minggu berikutnya itu masuk gelombang kedua. Nah itu baru mulai pindah ke rumah itu semuanya. Nah di sana ya memang sangat-sangat banyak cerita kayak gitu. Kalau misalnya dari segi bangunan ya, dari segi bangunan itu sudah sangat jauh gitu. Nah murid-murid kita dulu ya nggak ada yang, bahkan ada yang dulu sampai pakai kantong kresek untuk berangkat sekolah biar sepatunya nggak tinggi gitu kan. Nah jadi itu dibawa ke sekolah karena syarat dulu di sekolah sepatu harus bersih, kelas harus bersih. Jadi mereka ya gimana, kondisi asrama seperti itu, kondisi jalan seperti itu gitu kan. Nah sampai mereka itu dulu buka sepatu mereka di luar, jadi ditaruh sepatunya di luar, mereka pakai kaos kaki aja ke dalam kalau untuk anak putri. Kalau anak putra kan itu kompleksnya memang sudah bagus ya, jadi memang langsung pergi sekolah kayak gitu. Kalau murid putri itu memang dari yang sepatunya tinggi, yang nggak pakai sepatu ke dalam kelas dan lain-lain kayak gitu. Itu ada juga cerita lucu tentang anak kayak gitu kan. Ada yang anak memang ketika masuk awal dia nggak diizin nggak betah kayak gitu kan, sampai diceramahin, dijelasin, udah panjang lebar dijelasin, nggak mau tahu dia kayak gitu. Dan sampai kerjasama dengan orang tua, alhamdulillahnya orang tuanya memang mendukung anaknya untuk di sini gitu. Jadi dipaksalah bagaimana anak itu akhirnya ya lulus juga dia 3 tahun di sini kayak gitu kan. Kalau misalnya terkait dengan cerita-cerita administrasian yang terkait akreditasi yang kayak gitu ya, yang kayak dijelaskan Bu Ami, kita semua di sini orang yang baru belajar, kebanyakan fresh graduate kayak gitu. Nah jadi kami ya sejauh yang kami tahu kerjakan apa yang terbaik yang bisa dikerjakan kayak gitu. Jadi ketika pengawas datang ya rajin-rajin bertanya kayak gitu. Ketika ada orang yang datang atau kita misalnya mencari ilmu dari orang, ya udah nggak tanggung-tanggung, ditanya semuanya apa yang bisa diterapkan di sini kayak gitu. Dulu itu bisa untuk mengerjakan sesuatu itu ya mau sampai malam, mau sampai jam 7 pulang walaupun kena marah gitu kan. Tetap aja dikerjakan kayak gitu. Nggak ada rasa berat. Oh ini udah jam segini nih mau pulang, nggak ada dulu rasanya. Pikiran seperti itu tuh nggak pernah ada di kepala semua guru rasanya. Dulu belum ada jam pulang, belum ada jam ini, dan guru-guru itu umumnya
di sekolah sampai jam 4, sampai jam 3, jam 4 kayak gitu. Bahkan jam 5, jam 6 itu masih ada guru gitu. Nah, kami ya sharing, berbagi kayak gitu kan. Cerita-cerita, yang ini ada kendala ini, yang ini ada kendala ini gitu. Dan alhamdulillah dengan kendala-kendala kami sekarang udah sangat diminimkan kendala itu lagi kayak gitu. Jadi Abi berusaha semaksimalnya untuk membangun, untuk menyiapkan fasilitas yang terbaik untuk guru-guru, untuk murid kayak gitu. Jadi nggak ada lagi yang rasanya dulu kita kendala, ini mau acara ini nggak ada panggung kayak gitu, udah disiapkan. Ini kita mau ada acara ini gitu, tenda nggak ada gitu, udah difasilitasi kayak gitu. Rasanya kalau melihat dari dulu sampai sekarang udah sangat-sangat jauh perbedaannya gitu. Dan kita nggak akan menyangka kalau misalnya orang luar yang ke dalam nggak akan menyangka kalau ini pesantren baru 5 tahun kayak gitu. Iya benar. Mungkin kan kakak ini bagian administrasi ya. Murid paling sedikit yang pernah kakak data dan murid paling banyak itu berapa ya kak? Kalau misalnya sekarang kita mengacu ke pondok jatuhnya hitungannya ya. Kalau misalnya murid-murid kita itu mungkin yang paling sedikit itu yang di angkatan pertama, itu ada sekitar 150-an karena itu baru satu tingkat gitu kan. Nah, untuk yang paling banyak itu sekarang tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu mencapai puncaknya kemarin itu hampir mencapai 1.000. Itu ada sekitar 900-an kayak gitu. Murid saja ya kak? Iya, itu murid saja. Nah, itu sekarang karena ada beberapa yang kayaknya itu memang berdampak di semua pesantren juga kayaknya gitu kan. Sekarang mulai ini dan kita berusaha untuk membangun kepercayaan lagi nih orang tua agar mau mendaftarkan muridnya, mendaftarkan anaknya untuk mengabdi atau belajar di pondok kayak gitu. Karena kalau belajar di pondok itu bukan hanya ilmu pelajaran yang didapatkan. Kalau di sekolah kan hanya ilmu pelajaran nih. Sedangkan di pondok itu dari ilmu sosial, ilmu agama, ilmu umum kayak gitu. Nah, untuk saya pribadi khususnya gitu kan yang memang belajarnya di umum ya rasanya sangat-sangat bersyukur anak-anak yang ada di pondok pesantren ini kayak gitu. Banyak pelajaran yang mereka dapat, banyak pelajaran yang bisa mereka gunakan untuk kehidupan kayak gitu. Karena hidupnya bukan hanya di sekolah aja, hidupnya nanti akan bermasyarakat, akan tinggal di lingkungan yang lebih besar lagi gitu. Kalau untuk pendidik, tenaga pendidik dan kependidikan dari tahun pertama sampai sekarang itu perbandingannya gimana kak? Kalau tenaga pendidik, kalau misalnya di awal-awal dulu mungkin kami 30-an lah ya. Pokoknya cuman berfoto kami cuman 2 baris, 2 baris pendek gitu kan. 2 baris dan kami nggak ada berdesak-desakan gitu. Sedangkan kalau sekarang kita berfoto udah melengkung, udah tingkat-tingkat, nggak juga masuk semua kayak gitu. Itulah mungkin gambaran ininya gitu. Kalau misalnya untuk tenaga pendidikannya. Jadi kalau untuk jumlah pastinya berapa nih kak kalau tahun sekarang? Tahun sekarang itu kalau untuk tenaga pendidik dan kependidikan kependidikan ya. itu ada sekitar 120. Oh, 120. Berarti sampai 4 kali lipatnya ya, Kak? Insya Allah. 4 kali lipatnya. Ini Ana sedikit penasaran nih Kak sama ini kali ya, bangunan masjid. Masjid kita besar ya Kak, bisa menampung sampai 1.000 jamaah. Itu dulu lahan itu digunakan sebagai apa ya Kak sebelum adanya masjid? Kira-kira masih ada yang ingat nggak Kak? Kayaknya ada sih yang bisa ini karena kami masuk di Epicenter nih mungkin sekitar 60% masjid udah berdiri. Oh, lagi proses pembangunan memang ya Kak. Kayaknya Dek juga nggak bisa jawab itu gitu. Karena memang di awal di sini itu memang udah ada masjidnya gitu. Dan sejauh yang dulu Dek tahu gitu kan, sejauh yang dulu Dek ketahui itu dulu lahan pondok pesantren, bukan lahan masjid aja, lahan pondok pesantren itu perkebunan. Oh, perkebunan sih. Iya. Bahkan ada yang menyampaikan kalau misalnya dulu untuk tanah yang di sini hasil keluarnya itu bertonton itu. Oh, Masya Allah. Jadi memang digunakan lahan ini kembali untuk pendidikan itu sungguh suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Banyak yang digadaikan. Lahan keluar bertonton itu kan nggak sedikit ya gitu. Nah, jadi sekarang dibangun untuk pendidikan. Semoga itu lebih baik lagi hasilnya. Tetap berkah tanahnya ya Kak. Iya, tetap berkah tuh. Baik, terima kasih ya Kak Ade.
Mungkin selanjutnya ini Ustazah Halimah sebagai guru yang pernah mendapat penghargaan ya Kak? Penghargaan dari pondok ya Kak deh? Iya. Sebagai Iya, guru sebagai yang guru berdedikasi lagi. ya itu dia, guru berdedikasi. Boleh nih Kak, ini gimana menurut pendapat Kakak tentang perkembangan di pondok ini? Mungkin kalau untuk perkembangan pondok dari awal dari ini mungkin udah dijelaskan nih sama Bu Ami sama Zahade dari awal sampai sekarang. Ya mungkin ceritanya sama ya semuanya gitu. Dari tanah yang tadi ya becek kita sekolahnya sepatu kita begini gitu. Anak-anak di kelasnya hanya sedikit, yang SMA-nya 2, tadi kata Bu Ami yang paling banyak ada 31. Itu sebenarnya ya itu sebenarnya tuh berkesan apa ya namanya? Udah Terharu nggak? ya itu dari awal Haru sampai ya. akhir nih yang nggak Melihat nyangka ya. aja Iya. gitu. Udah sampai sekarang Abi dari awal sampai sekarang itu rasanya mau nangis gitu. Dari awal sampai sekarang nih ya Masya Allah sekali gitu. Ini. Yang dari segi ini Kak, mungkin segi Kakak ngajar ada peningkatan kali kayak ruang belajar yang ruang labor atau apa gitu Kak. Kalau dari kelas mungkin tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan anak-anak boleh nih berkreasi gitu kan di cat. Kalau dulu kita ya sederhana aja kayak bangunan biasa gitu kan. Ya kalau dari yang labor pun juga tidak sebagus sekarang gitu. Dulu berapa deh komputernya dulu deh? Jadi 20-an Ya 20-an gitu untuk labor. Ya itu sih ya untuk yang ini. Sekarang kan kita absensinya ada Finger ya Kak, Ya fingerprint. Finger. Kalau dulu ada nggak sih absensi gitu Kak? Kalau kita dulu absensinya manual aja pakai tanda tangan gitu Oh, kan deh. tanda tangan. Ya pakai tanda tangan di kertas, jam berapa di kertas semua pakai kertas nggak. Kalau sekarang pakai Finger udah canggih lah ibaratkan gitu. Semuanya. Toa pun hanya sampai kalau sekarang udah sampai semua nih. Kalau kita dulu hanya sebatas sekolah gitu aja. Jadi perubahannya memang sangat pesat ya Iya, Kak, baik sangat segi pesat sekali. bangunan, segi pendidikan, Betul. kualitas pendidikan atau itu ya fasilitas yang Ya, disediakan fasilitasnya ya. udah bagus. Jauh berarti Udah ya jauh dari awal. Oke. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama mengabdikan diri di Abi Center? Dari Kak apa ya? Zadia deh, belum lagi nih Zadia nih. Tadi Zadia pertama. Oh, siapa Zadia ya? pertama tadi ya. apa ya? Ade dulu deh. Kak Ade tantangannya. kali ya. Nah, Zade. Sebagai yang paling senior nih pasti tantangannya lebih besar gitu. Apa tantangannya? Kalau untuk tantangan yang besar itu rasanya ya nggak ada sih karena kami kerjanya sama-sama gitu. Dan semua kendala yang dulu disebutkan kendala, kalau misalnya kita sekarang ngiranya itu kendala, ya dulu menyenangkan dikerjakan gitu karena target kita jelas gitu. Kita semuanya ingin sekolah ini berkembang lagi kayak gitu. Jadi nggak ada yang oh ini kendala nih, kendalanya berat nih kayak gitu. Ya dijalani aja gitu dan alhamdulillah sampai sekarang masih kuat gitu kan. Kak Halimah, ada nggak ngerasa punya tantangan di sini? Untuk tantangan saya secara pribadi itu nggak ada ya karena kita menjalaninya ya fokus ini aja gitu ya, seperti yang dibilang Zahade tadi ya kita berjalan aja ya ikhlas lillahi ta'ala apa yang dikerjakan kita lakukan. Kalau yang untuk hal yang besar sih nggak ada tantangan yang paling ininya nggak ada. Kami juga ada nggak kira-kira tantangannya? Yang mengerikan ya pertanyaan gue salah nih tantangan yang besar gitu ya. Kalau balik lagi ceritanya kalau kita nggak ada tantangan berarti nggak ada yang menarik berarti ya. Pasti ada tantangan lah tapi gimana kita merespon tantangannya lagi gitu. Kalau secara pribadi ini belum masuk pondok, secara pribadi masuk ke pondok terkhusus bagi Ana gitu, bagi saya orang yang umum yang kalau dibilang lebih agak umumnya emang kayak jauh dari pendidikan agama gitu ya. Kalau pondok pesantren pasti dekat dengan ilmu agama gitu. Yang paling pertama sih yang dirasakan dulu pas masuk sini adaptasinya gitu. Mulai dari segi berpakaian gitu kan. Ya walaupun
di luar masih alhamdulillah gitu ya, berpakaian yang sesuai dengan tuntunan gitu ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke pondok pesantren, ada rasa tanggung jawab lagi yang bertambah gitu. Jangan sampai orang berpikir nih, orang nggak tahu kalau kita udah masuk pondok pesantren, berarti orang sudah menilai kita ya harus begini itu, ustazah ini harus begini, tuntunan pakaiannya harus sesuai dengan syariat gitu kan. Itu sih yang pertama kali yang membuat sebuah tantangan awal masuk di Habis Center gitu. Terus yang kedua, tantangan dari segi perilaku lagi. Ya maklum lah kalau kami yang dari umum mungkin para podcaster ya, pasti para penonton Habis Center lah, pasti kalau kita orang umum gitu ya, ya kurang mungkin dari segi agama, sehingga karakter adab yang biasa kita lakukan itu jauh mungkin dari segi agama gitu. Dan sekarang kita dituntut untuk beradab sesuai tuntunan gitu kan. Itu sangat awal-awal di sini menjadi tantangan juga bagi saya gitu ya. Terus yang ketiga, tantangannya adalah menjadi seorang guru. Walaupun sudah mengajar dari ke semester 6 ya, pas kuliah gitu. Menjadi seorang guru itu luar biasa tantangannya gitu. Kalau hanya sekadar pergi ke sekolah mengajarkan, apalagi hanya sekadar ilmu umum gitu ya, ilmu yang duniawi, bersifatnya duniawi gitu kan, itu sangat gampang gitu diajarkan ke anak-anak gitu. Tetapi sebagai seorang guru kan tantangannya tidak hanya sekadar mengajarkan 1+1, 2, setelah itu kita pulang gitu ya. Tapi yang menjadi tantangannya sekarang ini adalah bagaimana kita mengajarkan ilmu umum ini tapi dilandasi dengan keagamaan gitu. Itu sangat, sampai sekarang mungkin masih jadi PR gitu, terutama bagi saya sendiri gitu kan, sebagai guru umum, tapi kita harus memasukkan ilmu agama di dalamnya gitu. Jadi itulah tantangan yang sampai sekarang masih menjadi PR, bagaimana kita walaupun kita berbasic ilmu umum tapi kita masih bisa menyampaikan di sana ilmu keagamaan gitu. Itu sih Pak tantangan yang paling besar sampai sekarang ini, yang terus harus ditingkatkan, bagaimana kita guru umum ini bisa juga memasukkan sisip kelas sedikit pelajaran agama di dalamnya. Terus kalau tantangan terbesar di luar kepribadian mungkin sosok seorang gurunya gitu. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang bisa ditiru gitu, bukan hanya sekadar menceramahi, bukan hanya sekadar memberitahu, tapi kita bisa juga menteladani bagaimana kita bersikap gitu. Itu sih yang paling berat tantangannya gitu. Kalau diingat-ingat gitu ya, sejauh Habis Center berdiri sudah banyak perubahan, mungkin sejak 2021 ya sampai sekarang 2025, kepribadian dari seorang guru umum menjadi seorang guru umum yang berkecimpung di dalam dunia pesantren gitu. Ya, ini tadi kan Zahmi sempat bilang tantangan terbesar di awal-awal itu mungkin secara merubah kebiasaan berpakaian, perilaku yang dari umum ke pondok gitu ya Kak. Sekarang udah gimana Kak? Udah nyaman belum sama yang sekarang ini? Ya kalau ada nggak perubahannya itu, apakah masih terpaksa atau memang sudah nyaman dengan perubahan yang baik itu? Alhamdulillah lah, kalau misalnya dari awalnya masih kayak agak terganggu gitu ya, agak misalnya nih kita keluar harus sesari gitu kan. Tapi sejak tahun 2021 itu alhamdulillah sampai 2025 ini udah nyaman sih, level nyaman untuk berpakaian emang sesuai tuntunan gitu. Hal sederhana tapi impact-nya besar secara pribadi gitu. Gitu sih kalau singkat ceritanya gitu. Baik Kak. Selanjutnya mungkin untuk ini Zahdiah, gimana tantangannya di sini? Anda punya 2 tantangan sih. Dua aja. Iya, 2 yang belum terasa Kak. Yang pertama adalah menjadi sosok orang tua untuk anak-anak yang ya Ana dulu awalnya nggak pede ngomong sama anak gitu. Itu kalau misalnya kita lagi kumpul tuh kasih motivasi ke anak nggak pede gitu. Benar-benar nggak pede anak malu gitu. Takut salah kata atau takut salah penyampaian gitu, atau takut anak tuh nggak ngerti apa kata anak gitu. Jadi alhamdulillah di Habis Center inilah anak belajar dari seorang ustazah yang sangat luar biasa, itu Ustazah Khairani gitu. Sebelumnya kan beliau di pondok sebelumnya sudah menjadi pengasuh belasan tahun ya Zahdiah. Nah di situ saya diajarkan untuk bagaimana supaya lebih pede gitu, memberikan atau berdiri di depan anak gitu. Ya alhamdulillah jadilah
diri saya yang seperti Sekarang. ini gitu. Lebih pede, lebih pandai pula saya marah-marah. Eh, terus menjadi orang tua itu ya, apalagi awal di pondok pesantren Abi Center ini, anaknya kan kelas 7 dan kelas 10 gitu, angkatan pertama. Nah, pasti banyak nangisnya lah, apalagi yang kelas 7 gitu. Nah, disitulah tantangan kita mempupukkan anak gitu, supaya tidak nangis atau tidak kabur dari pondok gitu. Nah, disitulah ya, anak tipe yang kalau orang nangis ya udahlah gitu. Tapi setelah menjadi pengasuh gitu, di situ saya belajar gitu, bagaimana supaya anak ini tenang, nyaman, dan mau dia mengutarakan apa yang dia rasa di sini gitu. Itu sih. Jadi belajar parentingnya langsung praktek gitu ya, Zah? Nggak masuk kelas-kelas parenting ya? langsung praktek kadang-kadang. Terus tantangan kedua adalah di tahun ini gitu. Alhamdulillah Ana diamanahkan mengajar di kelas 7 gitu. Ya walaupun Ana sudah pede, Ana berkumpul dengan anak, memberikan motivasi, tapi ketika di kelas itu beda rasanya. Sangat-sangat beda rasanya gitu. Ketika kita masuk kelas gitu, baca salam masuk kelas, ketika anak nengok ke kita tuh habis tenaga tuh. Saya udah malu, nggak pede. Anda nggak mengerti nanti mereka ya, kekhawatiran itulah yang menjadi saya grogi gitu. Alhamdulillah masih belajar, tetap belajar terus, tanya-tanya ke kawan-kawan yang sudah mengajar sebelumnya, bagaimana ini, bagaimana itu. Ya alhamdulillah ya masih belajar ya. Ya Masya Allah sekali ya semuanya ustazah-ustazah. Mungkin yang selanjutnya ini Anda mau menanyakan seputaran tentang dedikasi dan motivasi para ustazah di sini gitu. Yang pertama ini kali ya, apa yang membuat para ustazah ini setia dan bertahan di sini selama 5 tahun? Ada nggak sih sempat terbesit di pikiran kayak coba di sini deh, saya bosan di sini atau apa gitu, sehingga memang sudah 5 tahun dan mungkin akan seterusnya atau selamanya gitu ya Kak, akan di sini. Zadia jawab duluan. Zadia, oh ya Zadia dulu deh gitu. Saya Boleh Zadia. kalau untuk berpindah ke yang lain mungkin belum terpikir, karena ya udah merasa nyaman sih di sini gitu. Karena kalau di sini ya sering nih diajarkan Abi gitu kan ya, seperti dibilang Bu Ami juga, kita yang umum ini butuh siraman, sebenarnya siraman rohani gitu kan. Karena ya untuk agama mungkin kita mengetahui, tapi kita untuk mempraktekkan keseharian itu agak susah itu. Makanya kalau di sini Abi sering memberikan pengajian, itu rasanya ya Masya Allah sekali gitu kan, Sarah gitu kan. Jadi untuk berpindah ke yang lain tuh rasanya ada nggak sih ya seperti ini di yang tempat yang lain, ada nggak ya ke ini di tempat yang lain, ada nggak ya senyaman ini di sini gitu, yang di sana apakah sama itu. Terkadang ya seperti itu. Jadi untuk keluar itu rasanya belum deh gitu, karena belum belum menemukan aja kali. Kalau di sini bukan membandingkan sih lebih tepatnya gitu. Karena saya udah juga mengajar di pondok yang lama gitu kan, pas tiba di sini berbeda ya, di sini ternyata begini, lebih nyaman loh di sini gitu. Jadi untuk ke yang lainnya belum ini. Mungkin sejauh ini Abi Center masih sesuai dengan harapan Kakak, masih sesuai dengan harapan. Masih sesuai harapan ya, masih bertahan di sini sampai sekarang, udah ya 5 tahun lah di sini sampai sekarang. Baik. Gimana dengan ini Zade? Kalau misalnya dijawab ininya mungkin ya sama kayak Zadia gitu, belum ada terpikir atau mungkin terbersit yang lain-lain kayak gitu kan. Tapi mungkin salah satu alasan yang membuat itu kayak gitu kan, itu ya yang pertama dekat dengan orang tua itu sih. Karena kalau misalnya terlalu jauh dengan orang tua gitu, orang tua juga sendiri di rumah kayak gitu kan. Kalau misalnya harus jauh jarak tempuh kayak gitu kan, atau nanti kegiatan-kegiatan yang mengharuskan malam kan, kita nggak tahu ya gimana.
kondisi di tempat kerja yang lain kayak gitu. Apalagi terkhususnya saya gitu kan, karena ini memang kalau hitungan kerja memang ini yang pertama kayak gitu kan. Jadi belum tahu bagaimana lingkungan di luar kayak gitu. Jadi kalau misalnya jauh, apakah akan semudah ini juga untuk misalnya pulang pergi terus kan? Karena memang dari dulu ya saya bukan tipe orang yang diizinkan misalnya nginap di sini, tinggal ngekos kayak gitu, bukan kayak gitu. Jadi memang dari dulu orang tua memang mengharuskan ya tinggalnya kalau nggak sama orang tua ya sama saudara kayak gitu. Jadi itu sih salah satu hal yang memang membuat ya untuk sekarang ya kita pilih untuk yang seperti ini dulu gitu, karena memang pemahaman agama yang lebih ditanamkan di sini gitu. Ada yang mengingatkan ya, dan mencari lingkungan yang baik itu ya ndak semudah itu juga kayak gitu. Karena kalau misalnya dari cerita-cerita teman, cerita-cerita orang lain kayak gitu kan, ya di lingkungan di dunia kerja itu sebenarnya luar biasa Ya, kejamnya gitu kan. Jadi ya di sini alhamdulillah dapat teman-teman yang senantiasa mengingatkan gitu. Kadang kita salah ada yang ngingetin, kadang kan itu yang paling penting dalam pertemanan kayak gitu. Kalau misalnya kita salah-salah langkah, nanti kalau nggak ada yang mengingatkan ya kita akan tetap di jalan yang salah kayak gitu. Jadi yang pertama orang tua, yang kedua ya lingkungan gitu. Jadi teman di sini sebenarnya Za udah kayak saudara gitu ya, Za. Iya. Udah kayak Tadi kan Zadi ada bilang tuh bukan tipe kalian yang dibolehkan pergi-pergi nginep di luar, atau yang boleh tuh cuman nginep di rumah saudara gitu ya, Za. Nah, tapi Ana nih pernah nih beberapa saat di pengasuhan melihat Zade agak berapa lama gitu dititipkan di pengasuh, itu gimana ceritanya, Za? Itu karena ditinggal. ya itu lebih tepatnya memang dititipkan. Kenapa nggak di rumah saudara gitu? Kenapa di asrama? Karena ya memang kayaknya memang lebih dipercaya kayaknya di asrama ya gitu. Diasramakan lah selama beberapa bulan. Iya, itu ada 2 kali tinggal di asrama gitu. Jadi tahu juga gimana ustazah-ustazahnya, bagaimana mereka membangunkan anak gitu kan. Gimana kedekatannya, apalagi berapa tahun yang lewat gitu kan, yang waktu tinggal di asrama itu di bulan Ramadan. Itu agenda-agenda Ramadan anak itu sangat-sangat luar biasa ternyata di pondok pesantren kayak gitu. Mulai dari membangunkan sahur sampai ada cerita lucunya, saking kerasnya kami membangunkan datangi sama direktur yang sebelumnya gitu kan, untuk mengingatkan itu terlalu keras suara membangunkan sahur sampai ke putra. Jadi cerita-cerita yang kayak gitu tuh kayaknya sulit didapatkan di luar kayak gitu kan. Gimana lingkungannya, teman-temannya, bahkan anak-anaknya itu sadar nggak sadar mereka gitu. Mereka itu membawa semangat lain loh bagi guru-gurunya gitu. Dengan adanya mereka, ya kita merasa lebih dibutuhkan kayak gitu. Jadi lebih senang juga jadinya di pondok kayak gitu. Maksud Anda berarti orang tuanya Zahade pun sudah percaya gitu dengan pondok ini ya? Alhamdulillah. Masya Allah ya, Zah. Oke, mungkin next ini Zami kali. Berat ya pertanyaannya, motivasi lagi dedikasi gitu. Kalau kita hitungan tahun baru cuma 5 tahun ya. Susah kalau berbicara dedikasi di sini ya, orang yang udah bertahun-tahun, belasan tahun mungkin ya. Tapi Ana sering loh lihat ke Ami sampai malam juga di sini kan, itu termasuk dalam part of dedikasi itulah Kak, bagian dedikasi. Ya kalau berbicara dedikasi berarti kita berbicara pengorbanan gitu ya. Kan pengorbankan tuh kayak sampai malam nih Kak, korbankan waktu yang lain-lain, tetap di pondok ngajar anak nunggu ini gitu. Ya kalau pengorbanan, kalau berbicara dedikasi berarti pengorbanan yang kita dengan sadar meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk mencapai komitmen yang jelas gitu ya. Iya, benar-benar. Salah satu cara saya gitu ya untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian dan loyalitasnya ke pondok ya. Mungkin usaha kita berbeda-beda ya untuk menunjukkan keloyalitasan atau kesetiaan ke pondok gitu. Salah satunya saya emang meluangkan tenaga dan pikiran yang seberapa saya mampu untuk di sini gitu. Salah satunya yaitu apa yang bisa saya ajarkan sama anak-anak gitu. Apa yang bisa saya lakukan, saya bantu gitu. Itulah salah satu bentuk dedikasi saya untuk pondok gitu. Walaupun hal-hal kecil, tapi saya berusaha agar menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap pondok ini gitu. Yang buat Kakak bertahan itu di sini apa Kak?
Kalau yang setia di buat sini? bertahan sih di sini, ini jujur nih mungkin ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bekerja gitu ya, jarang gitu tempat bekerja itu yang bisa mengontrol ibadah kita gitu. Apalagi kami yang orang-orang umum ini, walaupun sedikit pengetahuannya, setidaknya kalau kita berteman atau bertemu dengan orang-orang yang ibadahnya luar biasa gitu ya, setidaknya kita terbawa gitu. Contoh sederhananya saja, kita di pondok ini ya misalnya ibadah, kalau kita kebetulan, kalau saya kan bukan guru yang menginap di asrama gitu ya, guru yang pulang balik gitu. Pasti sholat zuhurnya segala macamnya, puasanya gitu pasti terkontrol gitu. Walaupun nanti ada suatu saat kita tidak sholat berjamaah, tapi adalah waktu tidak jauh dari masuk waktu gitu. Itu sih yang paling penting, motivasi saya bertahan di lingkungan Pondok Abi Center ini, bekerja yang mengikut sertakan Allah lah di pekerjaan kita. Itu sih yang pertama gitu. Terus yang kedua, motivasinya adalah dulu rasanya tuh emang benar-benar pengennya tuh mengajarnya tuh emang di dunia pondok gitu. Setelah dulu ya kami ada tuh sharing dulu pas saat kuliah gitu kan, pas tahun 2018-19 di masa-masa S2 gitu kan. Di masa-masa saya tuh nggak pernah terpikir bahwa saya nih akan masuk ke sekolah pondok pesantren gitu, karena beda vibe-nya gitu di S2 gitu kan. Udah berusaha menata kehidupan agar tidak jauh sekali dengan Tuhan gitu ya kan. Salah satu caranya itulah kita bergabung dengan orang-orang yang dekat ibadahnya, salah satunya mengajar di pondok pesantren gitu. Setelah masuk pesantren, rasanya emang tidak mau kalau misalkan suatu saat nanti gitu kan, kita nggak tahu ya takdir Tuhan, semoga sejauh Abi Center berlayar kita ikutlah berlayar di atasnya gitu kan. Tapi kan takdir tidak ada yang tahu satu saat kita akan keluar dari Abi Center atau gimana gitu kan, ada suatu kondisi yang mengharuskan kita tidak lagi bergabung di Abi Center. Ana mungkin tidak akan pernah mengajar di sekolah umum gitu, akan usahakan masuk ke lingkungan pondok selalu. Tapi sejauh ini masih setia ya Kak? Belum ada terbesit untuk ke yang Kalau lain untuk gitu? terbesit untuk keluar sih belum sama sekali, tapi apa namanya tuh ya, selalu berusaha agar niat itu selalu lurus untuk terlibat di pondok pesantren Abi Center, ikut berkembang bersama, maju bersama di Abi Center. Iya, karena Ana lihat pun kami salah satu guru yang paling sering overtime di Abi Center. Kalau masalah waktu sih, karena loyalitas kita berbeda-beda ya. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak gitu kan. Karena kebetulan Ana adalah seorang lapangan ya di Pondok Pesantren Abi Center ya. Makanya Ana sering bertemu dengan ustazahnya di lapangan. Makanya Ana yang terlihat gitu. Padahal banyak lagi ustadz-ustadz yang loyalitasnya tanpa batas gitu, yang mengatur manajemen pondok, mengatur sistem pondok. Sebenarnya kan itu yang lebih penting gitu. Siang malam memikirkan pondok, meluangkan waktu dan tenaganya biar Abi Center ini bisa berkembang, bisa maju bersama gitu. Tapi kayaknya di semua bagian emang penting di bagiannya masing-masing gitu ya Iya. Kak Ali. Ya emang seperti itu harusnya gitu. Saling kita maju bersama, saling menunjukkan keaktifan di bidang masing-masing. Gimana? Kalau Zadia, apa yang membuat Zadia nih setia sampai sekarang? Apalagi Zadia bilang mungkin sampai seterusnya ya Zah? Oh, jangan. Mungkin karena Ana terbiasa dengan lingkungan pesantren ya Sarah. Dari kecil Ana dari kelas 7 Ana sudah dimasukkan ke pesantren sama orang tua Ana. Sampai SMA pun, dan udah besar pun ini udah umur segini Ana masih di pesantren. Mungkin sebagian setengah dari hidup Ana mungkin di pesantren Sarah. Ya motivasi Ana adalah ya pesantren itu rumah kedua Ana. Rumah kedua Ana, tempat Ana berpulang gitu. Nggak ada sih yang nyaman, tempat nyaman selain pondok pesantren gitu. Di sisi lain lingkungannya terjaga, pergaulan kita juga terjaga, ibadah kita juga terjaga gitu. Ya belum tentu ketika kita memilih keluar dari pondok, belum tentu ibadah kita yang benar-benar terjaga, belum tentu akan terjaga, karena di luar tuh lebih banyak lagi godaannya gitu. Apalagi kalau misalnya kita sama teman itu, alhamdulillah kalau kita punya teman yang saling mengingatkan untuk ibadah kita. Tapi kalau kita punya teman yang diingatkan pula ibadahnya, kita boleh yang lalai gitu.
Benar. Tapi kenapa Abi Center, kan pondok banyak nih Zah? Kenapa Abi Center? Ya karena bisa gimana ya. Karena Ya, Abi tadi ya. kadang-kadang pertanyaan tuh tidak perlu dijawab gitu ya kan. Karena emang udah seharusnya kita di Bukan sini. gitu Zah, Miana Apa? curiga soalnya rumah Zahdia dekat dari Oh Abi gitu. Center. Kan di belakang ya Zah. Ya karena di sini Ana mengajar salah Oh. gitu. Makanya kenapa Abi Center ya karena Ana mengajar di sini. Baik. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Gimana cara ustazah ini semua tetap semangat baik mengajar atau di bagian kerja masing-masing lah. Mungkin yang paling semangat yang nampak Zahami kali ya. Kita mulai dari Zahami. Bukan semangat sih, tapi kayak lebih kayak mana tuh ya? Susah pula menjawabnya nih kalau pertanyaan Bu Sarah nih. Mungkin kalau semangat enggak semangat tuh tergantung sih orang menilainya gitu. Tapi kalau saya emang diusahakan selalu bersemangat karena kita adalah seorang guru. Bagaimana kalau seorang guru enggak bersemangat, apalagi muridnya gitu. Berarti kan kalau gurunya hitungannya 10, muridnya 5, berarti kan harusnya guru tuh memang berkali-kali lipat semangatnya karena kita akan menebarkan semangat ke murid gitu. Kalau kita nggak semangat, gurunya lesu, tuh muridnya di bawah kita gitu kan. Kalau semangatnya, motivasinya tuh yang pertama kali sih karena tidak ingin mengecewakan Abi aja gitu, tidak mengecewakan pondok gitu. Karena banyak perjuangan guru ya, tapi lebih banyak mungkin perjuangan Abi mengangkat pondok ini dari minus mungkin ya sampai berkembang saat ini gitu. Karena kalau menurut saya pribadi gitu ya, mengecewakan orang yang jahat itu rasanya nggak apa-apa, tapi kalau mengecewakan orang yang terlalu baik itu rasanya luar biasa gitu. Karena orang yang baik nih udah baik sama kita, udah mensejahterakan kita, menganggap kita itu penting gitu kan. Tiba-tiba kita mengecewakan, mungkin secara omongan mungkin enggak mengecewakan gitu kan. Tapi mungkin dari segi kita bekerja, kita malas-malasan, kita bekerja anak profesional, itulah salah satu bisa mengecewakan pimpinan kita atau atasan kita yang sudah mati-matian, emang sudah menyerahkan hidupnya untuk pondok pesantren gitu. Itu sih yang bikin saya semangat dan selalu ingin bersemangat terus karena tidak ingin mengecewakan banyak orang-orang yang di sini membutuhkan gitu kan, baik dari guru, baik dari murid gitu. Semoga semangat ini tidak pernah luntur gitu. Karena kalau misalkan kurang semangat gitu mungkin bisa sharing sama ustadz-ustadz lain, nih gimana nih, pasti setiap manusia punya keluhan ya, pasti di titik manusia tuh ada punya jenuh gitu. Kita boleh lelah mungkin tapi tidak boleh lari gitu ya. Kita harus selalu semangat gitu. Kalau misalnya ada misalnya sesuatu yang jenuh itu, bosan dengan keseharian rutinitas, mungkin bisa sharing sama ustadz-ustadz gimana caranya nih, gimana caranya biar semangat lagi. Itu sih kalau misalnya kalau kurang semangat gitu kan, sharing sama teman gimana nih agar semangat lagi gitu. Oh, jadi untuk kami pribadi kalau misalnya lagi futur atau lagi down gitu, sharing ke teman gitu, minta pendapat gitu ya. Iya. Lebih introspeksi diri dan melihat ini kita udah jauh nih berjalan Pondok Abi Center, jangan kita gara-gara hal yang sedikit kita merasa lelah, merasa bosan dan lari dari masalah gitu. Itu akan memperburuk kondisi gitu, enggak solusi gitu. Gimana kalau Zadia? Gimana cara menjaganya tetap semangat gitu? Ya, Ana kalau misalnya tidak semangat atau tiba-tiba jenuh gitu, ya larinya ke anak-anak. Duduk-duduk, bercerita, kumpul, kasih-kasih motivasi atau cerita lucu. Itu tuh secara tidak langsung energi Ana pun terisi gitu dengan semangatnya mereka. Ustazah, nanti kita ini, antusias mereka, nanti kita ini yuk. Bahkan dalam ibadah pun Ana kalau misalnya lagi futur, itu kalau misalnya mereka yang mengajak itu lain rasanya gitu. Berarti mereka kan tandanya peduli dengan kita gitu. Zah, yuk Zah, kita ke masjid, atau lagi buka puasa, Zah yuk kita bukber yuk kayak gitu. Itu tuh kebahagiaan tersendiri bagi Ana gitu. Ya itu sih rasa. Oke. Kita ke Zaade dulu deh. Kalau untuk Zaade gimana menjaga semangat, apalagi di depan komputer mungkin sangat monoton gitu ya Kak. Kan kita nggak berinteraksi dengan orang-orang juga, mungkin ada tapi agak kurang.
Ya berat, sangat berat gitu kan. Pertanyaan Zasara. Kalau misalnya untuk menjaga semangat, ya memang sampai sekarang kayaknya masih belajar ya gitu. Sampai sekarang masih belajar. Tapi kalau misalnya untuk menghindari kejenuhan atau misalnya bangkit dari itu gitu, ya udah berarti kita ingat dulu rasanya nggak kayak gini. Dulu kan niat kita kesini untuk apa kayak gitu. Cek lagi niatnya gitu. Niat dulu kesini ya untuk saling kita mencari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik kayak gitu kan. Sekarang ada murid-murid, ada orang yang menasehati dan lain-lain kayak gitu kan. Ya salah satu membangkitkan itu ya misalnya dengan ikut kajian ABI kayak gitu kan. Itu sadar nggak sadar mungkin nggak semuanya yang masuk gitu kan. Tapi 1-2 itu ada lengket lah kayak gitu. Atau misalnya dengan sharing dengan teman-teman kayak gitu kan. Itu memang sangat-sangat membantu gitu. Dulu waktu kebetulan yang waktu dia di asrama dulu ya salah satu pembangkit semangat itu memang anak sih. Sangat-sangat luar biasa anak itu bisa membangkitkan semangat gurunya. Ketika kita nggak perlu takut salah di depan anak gitu. Malah kita sama-sama belajar dengan anak itu anak lebih luar biasa dia gitu. Dia peduli dengan kita kayak gitu. Apa yang kita ajarkan digunakannya gitu. Itu hal-hal sepele, hal-hal kecil gitu, tapi sangat-sangat berarti rasanya gitu. Jadi memang untuk membangkitkan semangat ya misalnya dengan cerita dengan teman atau misalnya video-video motivasi atau misalnya kalau kita butuh istirahat ya udah kita istirahat dulu, nggak usah kerjakan apa yang nggak deadline-nya kayak gitu. Misalnya kita ingin istirahat dulu selama beberapa waktu, ya udah misalnya nonton, main jalan-jalan dan lain, itu kan nggak salah kayak gitu. Jadi tapi di mana kita menempatkan waktunya aja kayak gitu. Dan jangan dituruti rasa lelah itu kayak gitu. Itu aja sih mungkin. Masya Allah ya. Oke, next kayaknya terakhir ini Ustazah Halimah. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke sering memotivasi diri gitu. Memotivasi diri bahwa diri ini harus selalu bangkit, selalu sehat, selalu ceria. Karena kalau nggak seperti itu rasanya agak beban di pikiran, karena guru itu kan tugasnya berat ya gitu. Jadi selalu memotivasi diri. Terus kayak Zahade tadi ya sama anak-anak juga yang selalu memberikan energi positif karena lihat tingkah laku mereka yang kadang-kadang ya random lah gitu kan. Jadi timbul aja rasa mereka lucu ya, jadi ada nih energi positif dari mereka gitu. Itu sih sebenarnya kalau untuk pribadi gitu. Baik, mungkin ini ada pertanyaan terakhir kali ya. Ustazah udah banyak sekali ini pertanyaan saya. Yang terakhir ini, apa harapan Ustazah semua untuk ABI Center ke depannya? Dan bisa nggak kasih pesan untuk guru-guru yang ustazah-ustazah yang baru bergabung atau yang ingin bergabung di ABI Center atau ustazah-ustazah yang baru lah gitu, biar bisa berdedikasi. Bami lah. Diwakilkan oleh biasanya kalau pesan-pesan itu bagusnya dari yang paling senior gitu ya, dari Ustazah Ade mungkin di pesan-pesannya gitu kan. Diwakilkan aja ya Zahade. Ya, diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan karena kita Semuanya harus punya pendapat masing-masing ya. Iya, Iya, punya betul, kesan betul. dan pesannya masing-masing. Kalau misalnya tadi Harapan untuk ABI Harapan. Center dan pesan untuk guru-guru yang mungkin baru bergabung di sini atau sudah terbesit ini ingin bergabung di sini di ABI Center. Kalau untuk harapan Mm-mm. udah berkali-kali kayaknya kami sebutkan Ya. gitu kan. Ingin untuk ABI Center ini lebih baik lagi. Tujuan awal ABI Center adalah mencetak, salah satunya adalah adab gitu kan. Harapannya anak-anak yang keluar dari sini memang anak-anak yang beradab gitu. Karena adab sekarang merupakan suatu yang sangat-sangat fatal kayaknya sekarang ya gitu. Semakin kesini generasi semakin luar biasa rasanya adabnya gitu. Hal-hal yang dulu kita sangat-sangat berpikir untuk melakukan, sekarang itu adalah hal-hal yang biasa menurut mereka kayak gitu. Jadi ingin agar ABI Center ini bisa mencetak generasi yang memang adabnya luar biasa gitu kan. Dia pintar itu merupakan suatu
keharusan juga kayak gitu. Tapi adab itu di atas segala-galanya kayak gitu. Jadi anak-anak yang beradab, ketika dia beradab, ilmu itu lebih gampang masuknya gitu. Ketika guru senang dengan muridnya, itu insya Allah ilmu gampang masuknya. Kayak gitulah perumpamaannya. Nah, kalau misalnya untuk pesan-pesan kepada guru, ya mungkin guru-guru yang baru khususnya yang mungkin nggak tahu bagaimana perjalanan di awal-awal dan bagaimana sangat-sangat luar biasanya rintangan untuk di awal-awal gitu kan. Ya mari kita kerjasama gitu, luruskan kembali niat gitu. Jadi niat kesini itu untuk apa? Yang diinginkan di sini tuh apa? Kalau misalnya yang diinginkan di sini tuh hanya uang, ya udah kita hanya dapat uang kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kita inginkan itu basisnya akhirat, ya kita selain dapat anak-anak yang beradab, kita dapat materi ini juga kayak gitu kan. Ya insya Allah Pondok Pesantren Abi Center itu nggak akan mengecewakan. Sejauh yang sudah 5 tahun ini, Abi Center rasanya tidak akan mengecewakan guru-gurunya kayak gitu. Tapi usaha dari guru-guru itu sangat-sangat penting agar cita-cita dan harapan tadi itu tercapai. Karena kalau tanpa ada kerjasama dari guru-guru, ya harapan dan cita-cita yang tadi disebutkan, yang semuanya kami sebutkan tadi, ya nggak akan ada gunanya sama sekali kayak gitu. Tidak akan, mungkin sangat-sangat sulit untuk mencapainya kayak gitu. Karena kalau seperti yang Anda lihat, pondok pun sepertinya sudah memberikan yang terbaik juga ya Kak untuk para guru. Jadi perlu timbal balik. Iya, betul. Ya, itu aja mungkin. Bagaimana dengan Ustazah Dia? Apa harapan untuk pondok dan pesan untuk guru-guru yang baru? Kalau harapan untuk pondok, ya semoga Abi Center lebih baik lagi, dan bukan yang ini yang nggak baik ya, mungkin lebih lagi untuk kedepannya gitu. Dan bisa menciptakan sesuatu hal yang lebih baik lagi daripada yang sekarang gitu. Bisa bersaing sampai internasional gitu. Amin ya Allah, sampai internasional. Iya. Kalau untuk yang pesan untuk yang guru baru, lakukan segala hal itu dengan ikhlas. Kita bekerja ya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, harapannya adalah semoga Abi Center semakin maju, semakin terkenal, dan Abi Center menjadi salah satu pondok yang selalu dicari orang. Terus untuk yang pesan kepada mungkin lebih ke kawan-kawan pengasuh ya Sarah gitu. Tetap semangat walaupun menjadi pengganti orang tua anak itu susah, sulit, berat, tapi kita bekerja sama bekerja. Terakhir ya, Panjang ya Kak? enggak, bingung gitu, saking banyaknya harapan untuk Pondok Abi Center, bingung gitu mau bilangnya yang mana harapannya gitu ya kan. Tapi kalau harapannya yang berarti kan nggak boleh standar ya, berarti harus tinggi ya. Iya benar. Ya harapannya Abi Center ya sesuai lah dengan visi-visi pondok gitu ya, mencetak generasi yang beradab dan bisa digitalisasi dalam waktu dekat gitu. Karena kita tidak bisa meninggalkan teknologi di waktu sekarang gitu. Itu aja sih harapannya gitu, mencetak generasi yang beradab. Bukan hanya tamat dari sini mereka hilang adabnya gitu ya, tapi benar-benar menanamkan telah sifatnya gitu, menanamkan dan menciptakan, melahirkan, mewujudkan generasi yang beradab dan bisa pondok pesantren ini berbasis digital dan teknologi, sehingga tidak ada lagi kata-kata pondok ini adalah pondok yang ketinggalan. Jangan mau lagi ke pondok itu tidak ada teknologi di sana, nanti kita kurang update gitu. Kita akan menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Kita mulai membuktikan bahwa pondok itu tidak tertinggal gitu. Pondok itu maju sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Terus untuk kalau pesannya ya tidak layak rasanya pesan-pesan ya, karena kita baru di hitungan jari, belum banyak pengalaman gitu ya. Tapi lebih tepatnya kayak
mengajak gitu kepada seluruh teman-teman yang berprofesi sebagai guru. Mungkin di Indonesia ini ya, kalau kita berbicara guru mungkin dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, negara-negara berkembang, negara-negara maju yang gurunya sudah sejahtera ya, baik secara ekonomi maupun sosial gitu ya. Semoga di Indonesia ini terkhususnya ya, kemungkinan semoga guru-guru kita bisa disejahterakan, karena profesi guru itu adalah profesi yang sangat luar biasa ya. Tidak ada profesi lain yang bisa menghasilkan profesi lainnya kecuali guru gitu. Guru bisa menghasilkan profesi dokter gitu ya. Guru bisa melahirkan seorang polisi, bisa melahirkan profesi-profesi yang luar biasa lainnya. Bayangkan kalau tidak ada profesi guru gitu. Itu sih kalau untuk pesannya secara pribadi kepada guru-guru dimanapun, teman-teman guru-guru di seluruh dunia mungkin ya, jangan pernah lelah menjadi seorang guru ya. Kalau lelah seorang guru mungkin bisa menghancurkan masa depan pendidikan itu. Jadi mari bersama-sama kita, kalau misalkan kita jenuh, jangan berhenti, jangan lari, mungkin carilah sesuatu yang bisa menyelingi kebosanan kita gitu. Sekali lagi ditekankan, jangan pernah lelah untuk menjadi seorang guru. Baik. Syukran untuk kakak-kakak semua, ustazah-ustazah Ya, kenapa semua. sendu ya di akhir podcast ini, ya Allah. Ini apanya, ini bingung manggil ustazah atau kakak, karena satu sisi udah merasa akrab gitu, terbiasa dengan kakak. Sudah mau nih berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang alasan-alasan kenapa tetap setia di sini dari awal sampai saat ini, tetap mendedikasikan dirinya. Ada yang mau ditanya sama host? Enggak, Kak. Boleh nanya. Mungkin next sesi kali ya, Kak. Oh, next Silakan boleh, kali boleh. ya, Kak. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan terakhir ini dari saya, mungkin podcaster ini akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.